Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Ranggi Dwinanda. Dan ini spesial ya, live berjumpa dengan Bang Ken lagi ya. Bang Ken menyapa dalam program Bang Ken menyapa. Ya pemirsa, kita tahu kita pasti sudah kenal dengan Ahmad Kennedy SHMH ya. Beliau ini adalah senator dari Bengkulu untuk anggota DPD RI ya. Sibuk sih ya, sibuk. Tapi tetap menyempatkan diri untuk bisa berjumpa, menyapa masyarakat Bengkulu khususnya, ya kemudian bisa ya berbincang-bincang lah di sini kita bincang santai malam hari. Iya, ini enak sekali ya bisa berjumpa. Apa kabar Bang Ken? Alhamdulillah sehat. Apalagi nih corona begini Bang Ken. Iya. Sehat terus nih. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah sehat. Harus sehat terus Bang. Baik, ngomong-ngomong Bang Ken, apa sih kesibukan di COVID begini, di pandemi begini sekarang gimana Bang Ken? Kalau untuk tugas kedewanan kami terus melakukan pemantauan ya. Terus ya, tidak Dan ada juga libur berarti ya? Tidak ada libur dan malahan intensitas rapat-rapatnya lebih intens gitu. Tapi melalui Zoom gitu. Oh, Zoom meeting gitu ya. Dan lebih khusus tentunya kita memantau setiap waktu perkembangan pandemi virus corona ini di dapil kita di Bengkulu. Tapi sering bolak-balik Jakarta tidak? Jarang. Akhirnya terhenti Bang Ken. Jarang ya, jadi jarang kita ini. Mungkin besok lah Bang Ken ke Jakarta. Boleh ke Jakarta lagi ya. Ya, karena ada finalisasi besok di Jakarta. Gitu. Tetapi apa seluruh anggota Dewan, anggota DPD begitu juga? Ya, hampir semuanya. Hampir semua gitu ya. Karena kita itu punya 4 dan 4 ini dibagi dengan 4 komite, masing-masing komite itu punya konsentrasi. Gitu. Oh, punya konsentrasi masing-masing. Nah, kalau Bang Ken komite 3 kan membidangi pas COVID ini tentang kesehatan, pendidikan dan sebagainya gitu. Termasuk masalah-masalah ekonomi kemasyarakatan. Gitu. Oke lah, baiklah pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Jadi dalam program Bang Ken menyapa ini, ya, kita apa ya bisa menerima penelpon Bang Ken ya? Iya bisa. Menerima penelpon ya di 0736 346 771. Jadi silahkan hubungi kami di sini. Nanti Bang Ken kasih kuis ya. Nah, kalau bisa menjawab dapet aja. Dapet ada. Dapet aja. Iya, jadi silakan pemirsa hubungi kami di 0736 346 771 ya. Nanti boleh menyampaikan aspirasinya apapun, nanti Bang Ken dengar dan Bang Ken akan suarakan ya di Senayan nanti. Kemudian nanti Bang Ken juga akan balik bertanya ya kepada pemirsa dan akan mendapatkan dapet aja. Baiklah, kita sambil menunggu Bang Ken. Iya, siap. Ini kan pandemi COVID ini kan sudah berapa bulan ya? Sekitar ada masuk ke 5 bulan. 5 bulan begini. Iya, masalahnya. Iya, ini seperti apa pandangan Bang Ken Bengkulu saat ini? Ya, Bengkulu kalau kita lihat dampaknya luar biasa. Dampaknya ya, Dampaknya luar biasa. Dan ini suatu hal yang tentunya sangat memperhatikan bagi kita bersama. Ada 3 sektor yang sangat terasa. Pertama itu sektor ekonomi masyarakat. Yang sangat berasa sekali. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan sektor pendidikan. Kita tahu pendidikan di rumah, pendidikan dan ini juga. Nah, yang ketiga yang paling menonjol itu adalah kesehatan. Kesehatan betul. Ini sih kesehatannya terganggu semua gitu. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, kejadian yang kita alami dan Bengkulu tentunya ya dampak itu. Nah, yang kita perlu siasati pasca pandemi ini, jadi pandemi yang nanti juga akan menjadi permasalahan sendiri dan juga tentunya menjadi PR sendiri dan juga menjadi konsentrasi mungkin ya semua sektor harus persiapan pasca pandemi ini. Tapi kalau bicara sektor ekonomi Bang Ken, ini kan kayaknya kalau paling menjerit itu di sektor ini begitu ya, ekonomi ya. Iya. Itu seperti apa akhirnya di Bengkulu Bang Ken? Ya semua lini. Semua lini itu mengalami penurunan begitu ya. Ya malahan ada yang boleh katakan stop gitu. Belum tikar gitu. Iya, stop. Jadi stop beraktivitas. Dan ekonomi itu. Nah, ini sangat terasa gitu. Iya. Apalagi di sektor pasar
sudah ditemukan juga Ya ada lokus positifnya ya. penyebaran. Nah, misalnya di Panorama kan, dan itu juga pengaruh. Ya, ya. Jadi begitu sendiri akan pengaruh. Jadi sektor ekonomi ini sangat dahsyat ya. Sangat dahsyat. Ya karena semua juga yang takutnya ekonomi berhenti bukan mati karena corona, mati karena kehabisan duit gitu. Ya, itu tadi minimal ya secara psikologi, jadi psikologi masyarakat, itu mental di dalam penyelenggaraan proses ekonomi juga pengaruh, dan terakhir mungkin produksi. Nah, produksi juga pengaruh, dan juga akan berpengaruh juga dengan supply and demand. Jadi permintaan dan penawaran. Jadi kan gitu yang juga akan pengaruh gitu. Ya, Nah ini ya mulai terasa sekarang ini. Jadi sulit lapangan pekerjaan, sulitnya dalam bertemu produksi, sulitnya pemasaran. Nah ini yang dialami. Nah ini perlu suatu strategi untuk kita keluar dari kondisi seperti ini. Kita nggak boleh hanyut, nggak boleh sedih, dan kita harus spirit, harus semangat gitu. Semangat. Kita tahu kan di dalam semuanya itu apabila ada kesulitan pasti ada peluang. Betul. Jadi peluang ini yang harus kita siasati. Tapi kan banyak yang putus asa Bang Ken. Tapi menurut Bang Ken apa trik-triknya supaya kita jangan putus asa lah begitu ya? Yang pertama tentunya kita harus secara psikologi sosial ekonomi harus berani mengeluar ya. Mengeluarkan diri kita supaya kita bisa mempunyai mental yang bagus. Out of the box ya, keluar harus dari gitu, keluar dari kotak Berkata urakari begitu ya. Boleh. Jadi apapun silakan nanti. Setiap orang mempunyai kiat sendiri. Misalnya dia kiat lari dulu sebentar, berapa hari atau berapa, dia masuk gunung dulu, masuk kebun dulu, dia berteriak, sehingga dia nanti punya sekali kebangkitan. Nah itu. Atau dia pergi ke pantai, atau dia pergi ke tempat-tempat yang mungkin yang bisa membuat dia mempunyai relaksitas bagus, sekaligus dia mempunyai suatu kalau kesehatan kan ada peningkatan imun. Kalau di dalam ini ada peningkatan semangat baru. Semangat baru. Nah itu yang harus dimiliki segera. Nah kita nggak boleh larut. Kita nggak boleh sedih begitu saja. Jadi kita harus ini. Dengar adik sana ya? Iya, Mas, adik sana itu harus gitu. Jadi Bang Ken mengharapkan Dinda Randy ya, adik sana harus segera menemukan formulasi itu atau menemukan jalan pintu untuk bangkit. Nah, siapa yang menemukan itu, dia nanti akan menjadi pemenang. Jadi kan kita harus kalahkan ini. Betul. Kita harus kalahkan COVID ini. Jangan larut. Oh iya, jangan larut. Nah, jangan larut. Kita harus semangat dari kita. Dan Bang Ken ingatkan deh, Randy dan masyarakat, peluang untuk menang itu tergantung dengan kita. Bukan dengan orang lain. Apalagi dengan COVID. Segera temukan formulasi itu, segera temukan angleh baru terhadap ini usaha atau proses kita ingin keluar itu, dan itu semua punya hak orang gitu. Bukan hak orang. Semua itu peluang orang. Nah, jadi itu masuk Adinda, bukan ya pemirsa juga. Pemirsa di sini lewat media RBTV, dia harus menemukan dong peluang-peluang itu sehingga dia bisa masuk pada zona. Zona inilah yang nanti zona yang harus jalani dia. COVID, selamat tinggal. Saya menemukan formulasi kehidupan dan untuk menata yang lebih baik, lebih pas. Menghadapi masa depan. Contohnya seperti ini. Di dalam posisi seperti ini kalau kita bicara ekonomi ya, mungkin sekarang ini sektor konsumtif ya, makanan, obat itu sangat laris kan gitu ya. Saat ini begitu. Saat ini. Jadi orang mau makan supaya imunnya bagus, supaya sehatnya gitu kan. Nah, untuk meningkatkan imunitas. Udah itu bagaimana orang ingin punya kesempatan untuk mungkin
bisa menikmati dirinya gitu. Misalnya berlibur dan sebagainya sekarang ini kan udah mulai kita lihat. Betul, Nah, contoh sepatu ini. Satu ya, Ya. Bang Ken ingatkan, meningkat sekali permintaan terhadap sepeda. Oh betul. Nah kan, GoS tuh, oh, GoS tuh, itu semua. anak-anak. Nah ini kan itu. Nah mungkin yang lain, orang akan mencari itu. Iya, iya, iya. Nah, mengapa sepeda itu? Karena irit, di situ dapat kesehatan, di situ dapat mobilisasi bagus, dan dia bisa bersemangat, dan bisa dia pergi ke objek-objek kan. Nah, Bang Ken sudah tadi ke pantai, wah banyak sekali yang bersepeda. Nah, salah satu itu banyak sekali lagi, banyak sekali. Itu Nanti, baru salah satu. ya mungkin bisa main bola, Ya. bisa Futsal, dia futsal. bisa main futsal, atau bisa yang lain. Jadi, nah ini tentunya ini yang mungkin malam ini ya kita ingatkan kembali. Nah, adik sanak kita yang nonton RBTV maupun nanti bisa yang nonton bisa cerita dengan yang lain, malam itu kita ngajak. Itu aja. Itu ya. aja. Jangan bersedih-sedih. Jangan ya. bersedih-sedih, jangan ini. Ya kita harus dapat menyiasati COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya gitu. Betul sekali. Nah, jadi tapi mungkin dari senator sendiri ataupun dari program di Senayan itu untuk mengatasi apa ya pasca dari pandemi ini sudah ada programnya belum? Kita gini ya, kita dari awal kita sudah mempunyai komitmen dengan pemerintah pusat sampai ke daerah. Jadi kita persilakan pengambil kebijakan untuk berinovasi ya. Berinovasi. Nah, kami tinggal mengawasi kan. Oh, gitu. Kontrol. Tinggal mengawasi, tinggal memberikan support. Ya. Nah, seperti Bang Ken, terakhir kan Bang Ken menghimbau kepada masyarakat supaya memanfaatkan produk-produk lokal. Iya. Kan ada itu, Betul. himbauan Bang Ken. Nah yang kedua, Bang Ken keliling kemarin itu, ya nak katakan mendesak, tapi sekali lagi menekankan kepada pengambil kebijakan untuk benar-benar ketat ya. Menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Nah, itu bagian daripada pengawasan kita mensupport pemerintah daerah supaya protokol kesehatan itu menjadi pegangan khusus dan sekaligus menjadi pedoman supaya kehidupan masyarakat bisa keluar bisa keluar dari kongkongan COVID-19 ini. betul. Jadi COVID-19 ini jangan kita biarkan menginikan kita, memblok kita. Tapi kita harus pecahkan blok ini supaya kita bisa keluar. Betul sekali ya. Ini harus berdampingan. Iya harus dengan benar. corona. Kita nggak boleh ya diam saja. Kita harus keluar kan dari zona COVID-19 ini. Bukan zona nyaman aja. Zona nyaman, zona COVID. Iya, kita harus keluar. Nah ini bahkan itu tadi, nah contoh seperti itu. Nah memang kami diharapkan untuk mensupport itu. Dan alhamdulillah dengan kita memberikan dukungan, kita memberikan masukan, kita juga berdiskusi. Nah, Bengkulu alhamdulillah ya sangat bagus koordinasinya gitu. Baik Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Danrem, Pak Kapolda, saya lihat ini sudah on the track. Sudah on the track. Nah, tinggal bagaimana kita berpacu ini ya. Iya. Dengan COVID, dengan situasi, dengan zona ini kita kalau main bola tuh ada siapa yang Jadi siapa yang menguasai lapangan. Oh. Nah, ini kan lapangan kita kan dikuasai oleh COVID. Betul. Nah, sekarang ini bagaimana Kita balik nih. COVID ini kita balik. Nah, kita mulai geser-geser nih. Jadi kalau dalam strategi main bola, karena Bang Ken ini pernah ketua Asik. Facebook dulu kan, gitu ya? yang masuk divisi utama. Jadi bagaimana lapangan ini kita mulai Kuasain, atur strategi, kuasai gitu. Kuasai. Nah, jadi zona permainan ini antara COVID dengan kita. Iya. Nah, kita harus menang. Nah, bagaimana zona ini harus kita ini. Jadi memanfaatkan lebar lapangan. Strateginya. Strategi memanfaatkan lebar lapangan. Apa yang harus kita masukkan? Ya peluang. Peluang-peluang gitu ya. Nah, COVID kan udah dapat peluang, Ya. kuasai dunia, termasuk kuasai kewilayahan Provinsi Bengkulu. Betul. Nah sekarang ini kita tahu ini bahwa COVID sudah menguasai. Bagaimana kita geser COVID? Kita geser. Balik kita ya. Balik. yang Nah kami serangan ingin balik. keluarkan. Kita ingin melakukan serangan balik yang sifatnya masif terstruktur. Betul. Nah ini tentunya strategi bola. Ya, boleh kita Iya, adopsi, main ya. adopsi. yang lain juga masyarakat juga silakan. Mau misalnya
dia dari komunitas seni, boleh dalam seni bisa bangkit. Misalnya kalau kemarin itu pertunjukan ini nggak boleh, tapi bagaimana pertunjukan lewat online ini? Ya, nanti pertunjukan lewat udara sehingga orang bisa ikuti. Ya. Nah, seperti itu yang tentunya kita Salah satu strategi. Salah satu strategi. Baik pemirsa, kami ingatkan silakan hubungi kami di 0736 346 771. Jadi bisa ngobrol-ngobrol bersama Bang Ken, nanti apa yang ingin disampaikan, disuarakan juga boleh. Dan nanti bagi penelpon akan dapat DP aja. Iya, akan dapat DP aja. Ya, nanti Bang Ken akan kasih bagi yang bisa menjawab. Bisa menjawab. Jadi Bang Ken kasih pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya sih gampang-gampang. Gampang-gampang. Paling ya, di sekitar kita nih. Di sekitar kita nih lah. Oke Bang Ken. Nah ini menurut Bang Ken juga, ini dalam menghadapi corona begini, di masa-masa COVID begini, peluang apa yang bisa kita mainkan gitu Bang Ken? Secara real di ekonomi gitu. Yang sekarang ini ya, memang kita juga dari segi kelembagaan sepakat ya, kita ingin menggerakkan sektor ekonomi dulu. Iya, ini yang penting. Itu yang kita lihat. Maka apa namanya itu pengendoran atau kita sudah mulai menerapkan kalau dulu PSBB kan, atau ada lockdown sekalian. Tapi itu sudah kita lalui dan sekarang ini kita sudah semakin matang, sudah head to head ini, man to man dengan COVID dengan kita. Nanti peluang ini yang tentunya ekonomi yang harus kita kan. Nah sektor ekonomi ini tentunya sektor konsumtif yang sekarang ini kan. Dan apa namanya itu medianya itu ya pariwisata. Itu yang lebih harus dibangkitkan peluang itu. Nah peluang-peluang itu nampaknya Bengkulu sudah mulai. Jadi Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota ini juga melihat. Dan besok ya ada penelpon. Iya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa Bapak? Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Pak Kardi Simpang Tiga Ngalam, Kecamatan Seluma. dari Kecamatan Air Priukan, Iya. Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma. Silakan Pak Kardi mau menyampaikan Kardi, apa, ya. ngobrol-ngobrol dengan Bang Ken. Ya, Bang Ken. Ya. Sekarang kami udah rindu, Pak. Ya, siap. Iya, kemarin sebelum pemilihan, ya Bapak kan pernah berkunjung ke desa kami, Pak. Ya. Sekarang saya sedang nonton di RD, kebetulan Bang Ken sedang ada di dalam RB-nya. Ya. Jadi gimana Pak masalah corona ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi masalah corona ini sanak kita Kardi dari Air Priukan, kita tidak boleh, kita harus segera menemukan formulasi ya supaya kita bisa memasuki tatanan kehidupan baru dengan mengedepankan ya bangkitnya ekonomi kita. Itu yang sangat perlu di sekarang ini. Jadi baik itu di pedesaan, di perkotaan, nah masalah ekonomi ini harus menjadi prioritas kita untuk kita keluar dari permasalahan dampak. Nah sekarang ini COVID ini Pak Ardi ya, dampaknya yang harus kita siasati. Nah caranya memanfaatkan peluang. Nah mungkin di kita Seluma, bagaimana peluang penguatan ketahanan pangan yang nanti bisa menjadi penguat ekonomi bagi masyarakat dari rumah tangga. Itu yang Bang Ken lihat di samping yang memang sudah kita lakukan ya, yang sekarang ini sudah kita lakukan seperti berkebun, sawah, dan juga mungkin ya ada usaha-usaha lain. Tapi penguatan-penguatan di sektor pangan yang sifatnya lebih singkat di dalam proses pekerjaannya itu sangat strategis kini Pak Kardi ya. Itu yang menjadi prioritas. Nah untuk selanjutnya mungkin sektor-sektor jasa kepariwisataan yang perlu.
baik lokal maupun mungkin ya regional. Nah, saya tahu di Seluma ini banyak yang bisa kita angkat dari sektor ekonomi berbasis jasa kepariwisataan tadi. Ya silakan nanti Pak Kardi kita sama-sama bergerakkan situ untuk bisa kita memanfaatkan dampak. Jadi sekarang ini COVID ini tinggal dampaknya lagi yang harus kita siasat. Dampaknya luar biasa ini. Sektor ekonomi yang tentunya terpukul sekali gitu. Bagaimana Pak Kardi? Cukup? Betul, Pak. Kalau masalah ekonomi ini sakit kami di semuanya, Pak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Kardi. Ada pertanyaan dari Bang Ken. Halo? Oke. Coba Pak Kardi sebutkan objek pariwisata yang bisa kita angkat dampak corona di Seluma. 2 saja. Apa objeknya? Objeknya. 2 saja. 2 saja. Objek wisata mungkin. Objek wisata, karena sektor swasta nanti wisata nanti kita tonjolkan ya. 2 aja itu. Yang pertama, Pak, ini yang baru dikenal sebetulnya, Pak. Ini Pantai Pasar Ngalam dan Kungkai, Pak. Wah ya, satu lagi apa tuh? Satu lagi. Kungkai, Pak. Hah? Kungkai. Kungkai ya. Kungkai di desa Kungkai baru. Ya tahu Bang Ken tuh. Cap Koha pantai. Wah, ya. Cap Koha. Nah mungkin satu lagi bisa Pak Kardi apa lah? Satu lagi. Oh, satu lagi. Ya, yang air tuh. Terus masih antisipasi, mungkin masih berhati-hati sebetulnya, Pak, di Pantai Panjang, Pak. Pantai Panjang. Yang di Seluma. Iya. Yang di Seluma. Oh, yang di Seluma. Ya. Air terjun, Pak. Di mana itu? Yang ada di Desa Sengkuan Jaya. Camgoa. Nah Bapak itu juga pernah ke sana, kan? iya. Jadi Pak Kardi dua itu Pak Kardi benar. Jadi benar, dan Bang Ken harapkan kita Seluma melalui RBTV malam ini 2 objek itu harus menjadi perhatian kita Pak Kardi. Nah, tolong, Pak. Jadi perhatian kita. Jadi Pak Kardi, Bang Ken juga kita sama-sama memberikan masukan kepada pemerintahan Seluma supaya 2 objek yang sampai Pak Kardi tadi bisa kita angkat, Pak. Kita angkat dan kita coba memberikan masukan bagaimana mengelola 2 objek yang potensi ini supaya menjadi lebih baik dan menjadi salah satu unggulan di kabupaten kita dan bisa menjadi unggulan bagi Provinsi Bengkulu. Benar itu Pak Kardi. Jadi Pak Kardi, Bang Ken beri hadiah, dapat aja bisa diambil di RBTV. Hadiahnya ada. Oh, apa, Pak? Elok-elok lah. Hadiahnya ada aja. Bawa KTP, datang ke RBTV besok ya. Hari Senin. Hari Senin. Hari Senin. Hari Senin. Siap ya. Salam mendengar di sana. Salam mendengar di sana. Jadi bawa KTP, datang ke RBTV, ada aja hadiahnya. Oh, jadi. Ayo, sama-sama. Baik, terima kasih. Nido tuh, lupa lagi Pak Sudrawai nak. Nido. Alapnya. Menceramai wajahnya tuh. Jadi 2 objek tadi Pak Kardi itu alap Tegalau. Jadi harus kita kembangkan. Tolong nian kalau baca. Kita sama-sama. Baca dan menambah aset desa gitu, Pak. Kita sama-sama kita kembangkan. Salam dengan Pak Kades di Kungkai. Salam dengan Pak Kades di Sengkuang. Jadi jangan lupa hari Senin ke RBTV ya. Jangan lupa hari Senin ke RBTV. Dapat ado-ado aja. Ya. Tapi lo sekali. Aduh. Oke Pak Kardi. Jadi Pak, makasih Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Kardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kardi di Seluma ya tadi
mengenai COVID dan kemudian juga mengenai pariwisata di Seluma ini kita sama-sama gitu bangkitkan. Ya, nah maka tadi DND peluang-peluang ekonomi ini banyak sekali. Ya. Jadi pariwisata, tapi pariwisata juga punya imbas dengan mungkin produk-produk kerajinan. Jadi kan di pariwisata kan 3. Apa yang dilihat, Iya, betul. apa yang dia makan, Iya. kayak gitu kan. Apa yang dibawa, dibawa kan balik nih, oleh-oleh kan. Iya. Nah, Odalu ini penting, oleh-oleh dari Bengkulu. Asik. Nah, Odalu, maka ini harus dikembangkan. Oke. Jadi misalnya di Seluma itu ada anyaman, di Seluma itu ada tenunan. Bisa itu dijual di pariwisata. Itu bisa. Nah, momen seperti ini harus kita hidupkan Oke. supaya kepariwisataan kita nanti lengkap. bisa kita. 3 tadi. 3 tadi. Apa yang kita tengok kalau Oke, Bengkulu? Oke lah pariwisatanya. Pariwisata, Kan? mungkin di Bengkulu ini sejarah cukup banyak, Oke. alam juga cukup banyak. Apa yang dinikmati? Betul. Tubuhku nak makan. Ah, Dan setiap bank kan udah keliling ya, Iya. keliling dunia bro. Karena kemarin itu ya udah keliling pariwisata di Indonesia dan juga alhamdulillah dipercaya keliling dunia kan ke Eropa ke mana. Orang pasti bertanya apa makanan, makanan, apalagi makanan khas. Biasanya. makanan khas. Oke. Nah maka peluangan tadi. Jadi peluang ini dan harus juga direbut oleh masyarakat. Dan masyarakat bisa menghidupkan makanan yang ada, yang khas, Iya. atau juga bisa menemukan Makanan barulah gitu ya. baru yang bisa kita unggulkan. Betul. Nah di era sekarang ini perlu itu. Perlu sangat. Nah, perlu kita mengunggulkan itu. Nah terakhir pasti orang nggak apa oleh-oleh. Bawa, kan? Apa yang ini. Jadi kalau istilah bangke itu Odalu. Odalu. Oleh-oleh dari Bengkulu. Nah, jadi kapan orang berkunjung ke Bengkulu, dia ingin bawa oleh-oleh. Baik. Nah, ini juga informasinya begini, Bang Ken selama pandemi begini sering mengadakan aktivitas sosial kan informasi. Iya, alhamdulillah. Sebelum dijawab Bang Ken, lagi halo dengan siapa? Iya, selamat malam Bang Ken. Selamat malam. Dengan siapa Bapak? Saya Dion di Pagar Dewa, Pak. Pagar Dewa. Silakan. Dion, Pak Dion. Pak Dian. Iya. Gini Bang Ken, Ya, saya siap. mau sedikit bagi informasi untuk Bang Ken. Banyak beberapa perusahaan di Kota Bengkulu belum menjalankan protokol kesehatan. Protokol ya. Nah, jadi saya minta dari pihak pemerintah kota maupun pihak pemerintah provinsi untuk melakukan sidak dadakan. Jangan sampai nantinya timbul kluster-kluster baru di Bengkulu. Iya. Cukup itu, Pak Dion? Pak Dion? Saya cukup Bang Ken. Ya, siap. Jadi terima kasih dan hari Senin Bang Ken akan menyusul nota DPD RI ya sebagai senator memperkuat usulan dari saudara kami Dion tadi ya dari Pagar Dewa. Iya. Jadi terima kasih. Terima kasih Dion. Tadi ini masukan yang sangat berharga dan memang luar biasa. Hari Senin Bang Ken berjanji akan menyusul nota resmi untuk mendukung pemerintah supaya lebih ketat menerapkan protokol kesehatan ya. Siap. Iya betul Bang Ken. Iya, Soalnya begini Bang Ken, kalau saya perhatikan Ya. sepertinya emang ada semacam kayak pengabaian dari pihak perusahaan tersebut. Siap. Jadi saya pernah ibarat kata menyampaikan ke beberapa anggota dewan, Iya. tapi belum ada tanggapan. Ya. Jadi gini, Dion kemarin sekitar 3 minggu ya, apa sebulan lebih kurang, Bang Ken sudah membuat nota resmi ya, karena kita itu di DPD itu suara anggota DPD itu senator itu mewakili suara lembaga. Jadi kita bikin surat resmi supaya pemerintah itu segera mengeluarkan peraturan yang mempunyai sanksi untuk menerapkan protokol kesehatan ini. Nah, ini yang perlu kita. Dan siapapun objeknya. Jadi termasuk dari perusahaan-perusahaan atau ada beberapa lembaga yang sudah longgar ya. Ini harus kita ketatkan gitu.
Jadi saya sangat sependapat kita lakukan suatu pengecekan yang sifatnya ya situasional dan kalau itu sidak. Nah, itu saya sangat sependapat itu. Iya betul. Ya. Terima kasih. Ada yang lain? Sama-sama Bang Ken. Ya, terima kasih. Jadi gimana, Yon? Terus satu hal lagi Bang Ken. Ini sekedar ya masukan saya dari beberapa masyarakat di Bengkulu. Masyarakat Bengkulu menginginkan adanya pasar induk di Bengkulu. Pasar induk. Pasar induk ya. Tujuannya apa? Untuk mengatur beberapa bahan-bahan pangan yang ada di Bengkulu ini bisa dijual dengan harga yang stabil, Bang. Jadi nggak ada yang namanya tengkulak-tengkulak ataupun yang lainnya. Iya, yang siap. bakal merugikan masyarakat. Iya, siap. Cukup ya? Pokoknya itu aja Bang. Ya, terima kasih. Jadi ini sudah kita tampung dan Bang Ken akan coba komunikasikan ya. Karena pasar induk ini perlu ada orang yang mampu memanagenya gitu ya. Karena tadi kita ingin tetap menjaga harganya. Jadi kita bicarakan dulu dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali, dengan Pak Bupati, apakah kita sudah mempunyai ahlinya yang bisa memanage pasar induk ini. Dan memang tadi pasar induk ini penting karena supaya dia bisa menjamin ketersediaan barang dengan harga yang terjaga tadi. Jadi tidak ada. Jadi benar ya kita coba ya. Ini masukan yang sangat bagus, tapi perlu ada pemikiran bersama supaya nanti kita menentukan kebijakan misalnya pasar induk kita bangun kita ini, tapi orangnya harus kita siapkan juga gitu, yang mengelolanya itu. Iya betul. Nah, jadi saya terima kasih Yon ya, itu luar biasa itu dalam sama-sama Bang. ya. Ada lagi Pak Dion? Sudah Mas. Sudah cukup ya. Ini giliran Bang Ken ini mau ngasih. Nih Pak Dion ini. Oke. Jadi mau nih kuis nih. Ini tapi ada hadiahnya kalau benar jawabnya nanti. Tapi hadiahnya ini adu-adu aja. Adu-adu aja. Jadi ini tolong sebutkan 3 ya. Mungkin bisa ditambah tapi 3 yang hal penting dilakukan atau diwajibkan dalam protokol kesehatan itu. 3 saja. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga itu. Jadi kalau benar jawaban ini kan hadiahnya adu-adu aja. Silakan hari Senin datang ke RBTV. Tapi bawa KTP ya. Silakan Pak Dion. Silakan 3 itu protokol kesehatan kita ini. Yang pertama pengecekan suhu Bang. Pengecekan suhu. Yang kedua? Lalu yang kedua cuci tangan sebelum memasuki atau memegang suatu benda. Tadi kan pada perusahaan tadi kan. Yang ketiga? Nah, lalu yang ketiga jaga jarak atau menghindari kerumunan. Oh, menghindari kerumunan. Distansi. Iya, siap. Cukup tuh 3. Ya, Cukup. physical distancing. Ya cukup ya. 3 udah benar 3 ini. Jadi Lalu yang keempat, kalau merasa sakit atau tidak enak badan, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Selalu menggunakan masker. Jadi benar. Jadi udah lebih dari 3 ini benar ini. Jadi untuk ini Bang Ken nyatakan benar minimal 3 tadi tapi bisa ditambah tadi. Dan maka Dion berhak mendapat hadiah adu-adu aja. Dan silakan datang ke RBTV hari Senin ya. Jadi memang tadi suhu harus kita cek. Yang kedua kita harus pakai masker. Yang ketiga sering cuci tangan pakai sabun ya. Jangan cuci tangan aja, tapi pakai sabun. Nah, yang keempatnya tadi ya kita harus ya kami dengan ini 1 meter lah. Sekali distancing. 1 meter, jaga jaraknya karena kita mau ngomong kita
lepas dulu sementara, tapi jarak kita ini untuk menghindari kerumunan. Jadi sekali lagi terima kasih, dan mungkin ini juga bisa kami sampaikan kepada masyarakat Bengkulu, minimal yang disampaikan oleh saudara kita dari Pagar Rewa tadi, itu yang harus kita patuhi, kita taati, supaya kita sendiri bisa aman, kita tidak menularkan dan tidak ditularkan, dan semua masyarakat Bengkulu aman. Oke, siap. Nah, itu kita ini kan. Saya demikian ya. Ini bagian dari Siap, makasih Pak Geng. bersama. Terima kasih. Salam dengan keluarga di Pagar Rewa. Siap. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Oh, Pak dia luar Dion, biasa. ya, Pak Dion Pagar Rewa punya pemikiran begitu. Iya. Jadi ini masukan yang sangat bagus. Dan mungkin ya kita harapkan ya orang-orang di sekitar Pak Gubernur menonton juga ya. Ya, supaya ini sangat penting. Betul, betul. Nah, ini sangat penting kita patuhi, dan tadi perusahaan-perusahaan ya. Ya, dia menemukan loh bahkan. Iya, perusahaan-perusahaan juga harus patuh ya. Misalnya rumah makan atau toko atau ada apa namanya itu sektor pendidikan dan sebagainya. Dan atau juga ya supplier-supplier. Iya, pasar-pasar begitu. Pasar ya tadi harus gitu. Jadi benar apa yang sampaikan. Nah, inilah alhamdulillah ya masyarakat melalui Bangken Menyapa, Senator Menyapa ini terbuka ya. Betul. Bisa kita ini kan. Akhirnya mendapatkan inspirasi. Iya, dari kita bisa Inspirasi berjuang ini untuk kan. kita kepentingan bersama. Ini kan bukan untuk kepentingan Dek Dion tadi kan, iya. bahkan untuk kepentingan Bang Dek Ken Randy sendiri, atau iya, Bang betul, Ken, tapi untuk kepentingan Semua. semua. Ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Dion ya. Yang lain juga pemirsa, kami juga masih menunggu di 0736 346 771. Tapi setelah jeda. Setelah jeda. Kita jeda terlebih dahulu ya. Jadi setelah jeda ini kita akan kembali lagi. Kami akan terus membuka line telepon interaktifnya, dan kita akan mengobrol lebih lanjut ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Bangken Menyapa. Ya, kembali lagi di live dialog Senator Bangken Menyapa ya, dengan tema malam hari ini yaitu tetap produktif dan sukses di era COVID-19 dan new normal ya. Ya pemirsa, kami membuka line telepon interaktif di 0736 346 771. Jadi bagi pemirsa yang ingin berbincang-bincang langsung dengan Bangken, silahkan hubungi kami di sini 0736 346 771. Nah, ini ada di layar kaca Anda, silahkan pencet, tinggal call ya, nanti kita ngobrol dengan Bangken. Oke, Bangken, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol malam santai. Malam minggu ya. Malam minggu ini ya, mungkin anak mudanya nggak nonton, tapi nanti bisa lah nanti dapat cerita. Dapat ceritanya. Tapi sayang sekali kalau nggak nonton malam Iya. ini. Oke, pasti lah. banyak nonton. Iya, yang nanti dapat ceritanya juga ya, jangan lupa. Oke, Bangken, ini tadi informasinya bahwasannya Bangken sering mengadakan kegiatan sosial. Benarkah? Ya ada. Ada. Apa aja itu? Ya misalnya Bangken bisa mengunjungi orang-orang tertentu dan komunitas tertentu. Dan juga Bangken waktu bulan puasa dulu ada bagi-bagi bukaan. Gitu. Oke, oh. Kalau sembako kan tadi kunjungan-kunjungan tadi. Dan juga sekarang sampai dengan hari ini ada juga kegiatan-kegiatan kita mensupport komunitas-komunitas tertentu yang bisa kita gerakkan. Oh, gitu. Misalnya Bangken kemarin itu memang nggak terlalu banyak, mungkin belasan orang saja yang bisa kita pekerjakan untuk ya seperti padat karya. Pada ganjanya. Dia bisa kerja gitu, sehingga Contohnya apa nih contohnya? contohnya dia bisa membersihkan makam. Oh, lumayan juga kan. Nah, jadi bukan di Kota Bengkulu aja, di daerah lain ada makam umum kan. Iya. Jadi kita, udah kamu nggak ada kerjaan, ya kita merumput bareng. Nah, kita makamnya bersih, orangnya bisa kita beri insentif itu belanja upah kan. lah ya, Iya. upah lah. Kalau Upah upah nanti jangan kita isikan, tapi ini kan sosial. Ya, tapi ya, pasti betul, ada sosial, ininya. betul. Jadi dia juga Dia kita harapkan seneng lah berpahala, ya. nah tapi tetap keringatnya itu kita keluarkan juga. Jadi karena upah kan kadang-kadang itu Bangken melebihi. Iya. Contohnya gitu, satu hari kan nggak ada yang lebih dari 100 kan. Bangken bisa kadang-kadang lebih dari itu. Iya, jadi kan. Oke. Nanti ini sifatnya sosial tadi. Jadi modifikasi seperti kegiatan seperti itu yang sifatnya Bangken lakukan. Dan informasinya Bangken pernah membeli
semua tebu petani untuk kemudian esnya dibagikan secara gratis. Oh iya kan? Ya ada itu di bulan puasa kemarin. Oh, jadi diborong gitu. Diborong. Jadi Bagi-bagi gitu. bagi tebu petani kan nggak ada yang beli waktu Betul, itu. lagi Nah, itu Bangken beli tebu-tebu itu dan kita kalau istilah itu giling. Iya. Nanti keluar airnya kita kasihkan ke masyarakat. Ini selama bulan puasa full itu. Full sebulan. Setiap hari ya. Oke. Ya lumayan juga akhirnya kan. Membantu ini Bang. Iya, membantu juga tadi kita bisa membuat masyarakat lebih bergairah gitu. Nah, jadi puasanya juga semangat. Iya, dapat Dan es. dapat esnya. Oke. Jadi kalau Bangken hitung-hitung kemarin itu hampir 60.000 orang yang bisa berbuka dengan air tebu. Ya, alhamdulillah. Karena kita coba-coba hitung kan gitu. Ya lebih 50.000 lah selama itu orang yang menikmati 50.000 orang. Sebenarnya kalau dilihat kecil gitu Bang Iya. ya. Kita sosial membantu orang kan ya hal beli es begitu Iya. doang, ngasih es kecil. Iya. Tapi kan dirasakan Dirasakan. banyak orang begitu Bang. Ada banyak kemarin itu mahasiswa-mahasiswa yang masih tinggal kan. Nah, dia tuh sangat ini sekali. Wah ini syukur Bapak katanya syukur Bang kan ada sini gitu. Buku gratis ya. Ada juga mau bayar gitu. Oh. Kan dia lihat orang-orang ramai kan dia Pikir ambil ngantri juga gitu kan. ya. Langsung apa? Berapa katanya? Oh ini nggak bayar gitu. Oh ini nggak bayar. Akhirnya tiap Dan hari nongkrong ada juga gini Randy ya. Heeh. Masyarakat yang menghibahkan tebunya. Oh, dengan melihat seperti itu. Melihat itu, Bangken katanya, waduh Bangken gak usah bayar katanya. Aku nyumbang tebu katanya. Nanti kita sama-sama sedekah katanya. Masya Allah, luar biasa. Nah ini kan ini hal yang sangat, saya bilang. Dan itu ibu-ibu lagi. Ibu-ibu Ibu-ibu lagi yang emang dia petani. dan memang dia punya kebun, punya tanaman tebu. Betul-betul. Punya tebu di sekitar Sedekah rumahnya. bahkan. Nah, jadi dia lihat itu, oh, maka dia mau ikut. Bang, aku bisa numpang, kata. Aku bisa ngasih tebu. Kata. Saya bilang, berapa sahabat Bang? Oh, nggak usah bayar Bang, aku ikut juga katanya. Aku ikut sedekah juga. Waduh, terima kasih Bu gitu. Iya, saya pasti bilang gitu pasti ini. Oke. Jadi ya memang ada kita dan kita harapkan ya itu bisa Membantu. membantu. Tapi ke depan akan terus dilakukan kegiatan Ya. sosial Bang? Kita lihat situasional. Jadi pasti semangat itu akan kita terus, tapi tinggal lihat situasionalnya. Situasinya ya. Nah. Oke. Oke pemirsa, kami tunggu di 0736 346 771. Jadi silakan telepon ke kami. Silakan mau ngobrol apa aja dengan Bang Ken. Mau menyampaikan aspirasinya juga boleh. Nanti Bang Ken akan menyuarakan ya dari Senayan, bahkan langsung menghubungi gubernur atau wali kota ataupun bupati. Ya. Baik, Bang Ken, ini juga ingin tanya nih bagaimana caranya agar kita ini tetap produktif ya di masa-masa pandemi seperti ini seperti apa Bang? Ya memang ya kita sekarang ini kan tadi dihadapkan dengan dampak yang sangat sulit ya. Maka sekali lagi kita harus produktif. Nah mungkin cara-caranya kita bisa menemukan apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Iya. Nah contohnya mungkin sederhana saja mungkin seperti masyarakat yang ada di daerah mungkin perkebunan ya. Iya. Dia bisa memanfaatkan lahannya. Dan atau dia di dekat pasar dia bisa memanfaatkan apa saja ya bisa menimbulkan itu usaha gitu. Nah ini yang dan bagi para mungkin ya penggiat dalam bidang makanan kan, ini bisa juga bisa juga membuatkan itu. Dan atau juga yang bisa menemukan mungkin cara belajar gini. Ada penelpon kayaknya. Oh ya. Halo? Ya, halo? Halo. Ya, dengan siapa Bapak? Halo. Halo. Dari Pak Ibrahim, Kandang Limun, Ekbah. Ibrahim, siap. Pak Ibrahim, silakan mau menyampaikan apa nih? Mau nyampaikan ini sama Pak Bangken nih. Iya. Siap. Ini saatnya kita minta tolong ambil bantu nih. Ya. Ini Pak Ken. Ya, siap. Bantu Bapak Tani Pogano. Kalau bisa mengharap untuk bikin piring, dia bisa baca tahun 2 kali bikin sawah kanan kuning. Dan kalau bisa
misalkan kirim dari kebun raya itu kan bisa nyampai perkiraan kami Pak petani ini untuk nembus ke daerah kita Kandang Limun ini. Oh, bikin saluran air ya? Oh. Nah, saluran air ya. Nah, itu kan kemarin itu minta tolong. Ya, Iya, kan siap. bisa mungkin. Coba kali-kali itu ke sawah Pak kan. Ah, siap. Apalagi ini lagi musim hilang, ini kebetulan air sedang ada nih. Ah, ya siap. Temu sama Pak Ketua Kelompok Tani Polgano itu. Ya, siap. Ah, Oke, Pak Ibrahim. Ya, Ada ya, lagi? baiklah. ya. Yang lain Pak Ibrahim ada lagi? Cukup? Assalamualaikum. Pak Ibrahim, halo Pak Ibrahim. Assalamualaikum. Pak Waalaikumsalam. Halo. Ya. Nanti Halo. ditanggapi dulu dengan Pak Bang Ken. Jadi terima kasih Randy, Pak Ibrahim. Jadi ini masukan ya. Ya. Jadi dia mengharapkan ada saluran air ya, siring gitu. Dari kita tampung ini. Betul. Nanti Bang Ken bisa menyuarakan itu di Senayan maupun bisa melalui gubernur dan sebagainya. Dari Tahura sampai ke Kandang Limun tadi. Kandang Limun. Ya. Baik, Pak Ibrahim, kalau bisa telepon kembali Pak Ibrahim karena ini Bang Ken ada kuis untuk penelpon. Jadi jika menjawab dengan benar kuisnya akan dapat aja nanti ada Ya, hadiah. ada dari Bang hadiahnya. Ken, ya. Dari Bang Ken Telepon dan lagi nih. RBTV gitu. Iya. Nanti telepon lagi Pak Ibrahim ya, kami Ya. tunggu di 0736 346 771 biar dapet aja lah. Gitu ya. Oke, Bang Ken, kita tadi masih mengobrol mengenai produktivitas. Ya, ini dia. Ah. Jadi maka sekarang ini kesempatan orang untuk menemukan ya Potensi lain potensi gitu. itu supaya dia bisa produksi. Nah segera. Iya. Jadi ada satu yang saya dapat ya. Ya, ada penelpon. Ya. Halo? Halo? Halo. Ya, Pak Ibrahim tadi? Halo. Iya. Oh ya. Iya, Pak Ibrahim tadi. Pak Ibrahim ya. Silakan. Ya. Ini Pak Ibrahim mau ada kuis ini. Iya. Halo. Ya. Nah, ini pertanyaannya Pak Ibrahim ya. Halo? Ya. Pertanyaan Halo, dengar. ya, pertanyaan dia, apa nama padi, nama padi ya, yang diturunkan oleh masyarakat di daerah Muara Bongko Hulu, padi unggul. Ini kita bicara Yang pertanian. diturunkan Pak. Ya, diturunkan masyarakat, yang ditanam masyarakat. Ini Bondowati. Bondowati, benar. Saya juga nggak tahu ya. Jadi benar itu. Benar, ya? Iya. Umurnya cuma 3 bulan. 3 bulan, iya. Dan hasilnya sangat bagus kan? Hasilnya sangat bagus. Alhamdulillah. Jadi ya, Bang Ken mengharapkan padi ini, bibit ini tetap dipelihara dengan bagus supaya nanti produksinya bisa meningkat. Hanya di Pak Ibrahim, ini jawabannya benar, maka kuisnya dapat 100. Maka ada hadiahnya. Silakan datang ke RBTV. Jangan lupa bawa KTP ya. KTP. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ibrahim. Sama-sama. Ya, jangan lupa ya. Hari Senin ya. Yuk. Ya, masuk. Baik, tadi ada Pak Ibrahim di Kandang Limun juga sudah menyampaikan mengenai saluran air tadi Bang. Saluran air ya. Nanti ini aspirasi yang kita tampung. Ya. Jadi dan memang itu penting supaya Ani ya sawah-sawah suplai ini. air dari Tahura, Tadi. dari hutan raya itu bisa masuk situ dan bisa membuat petani itu lebih terjamin bersama. Karena namanya padi butuh airnya Butuh banyak air. gitu ya. Oke, yang mengenai produktif intinya begitu Bang. Iya. Ya. Jadi, Nanti saya melihat sekarang ada anak-anak muda ya. Itu dia kreatif sekali Oke. dan omsetnya bagus kan. Apa tuh? Dia makanan yang sistem online itu. Oh, jual-jual online. Iya. Wih, Nah, ini peluang, ini karena kreatif. di rumah doang kan? Iya, di rumah. Dengan online gitu. Jadi ini saya bilang dari anak muda. Jadi akan lahir ini para pelaku-pelaku usaha baru. Oke. Dan dilakukan oleh anak muda. Oke. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Bagi yang penelpon silahkan telepon ulang di 0736 346 771 ya. Nah, maka Bang Ken sekali lagi mengharap kepada masyarakat, ayo cari Ya. supaya kita tetap berproduksi. Yang sektor pertanian, sektor perikanan, sektor tadi dari sektor konsumtif makanan, atau juga di fashion.
Nah saya ada tukang sablon sekarang permintaan sangat tinggi. Oh ya, Ya. sablon ya. Iya, dia juga sistem ini dan termasuk Bangken juga nasabahnya. Oh siap. Nah itu dia formula. Jadi, formula baru. jadi ini ya. Dia dan ini kan Berdayakan apa? Jadi apa saja dan terus terang ya, ini kesempatan kita merebut peluang itu. Betul. Oke, siap. Ya, peluang itu. Dan Bangken sangat mengharapkan yang anak muda sekarang ini untuk merebut itu. Dengan anak muda ini. Iya, anak muda bisa. Dan orang tua pun misalnya bisa memanfaatkan tadi ya untuk perkarangan rumah, untuk apa namanya itu sektor-sektor yang bisa mendukung pariwisata atau bisa mendukung untuk kegiatan yang lebih produktif lain. Nah, itu Halo. Iya, halo. Dengan siapa, Bapak? Halo. Ya, halo. Pak Admi Satria, betul ya? Dengar, Pak Admi? Halo, Pak Admi? Halo? Pak Admi? Oh ya. Halo. Ya, Pak Admi, silakan Pak Admi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Halo Bapak. Ya, siap. Suatu kehormatan Pak Ya. bisa berbicara langsung dengan Bapak DPD RI. Ya, siap. Perkenalkan Pak, saya Agni Satria. Saya pelajar dari SMA 7 Kota Bengkulu Pak. Bocor nih, anak muda semuanya. nih, ini dia anak mudanya. SMA unggul ya. Iya, SMA 7. SMA Oke. 7, SMA unggul. Silakan Admi mau menyampaikan apa nih? Jadi Pak, sebagai pelajar, ya kami juga ingin produktif di era new normal ini Pak. Tapi dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar seperti saya untuk menjadi produktif dan bisa membantu masyarakat di era new normal? Oke, itu saja Admi. Ya, saya rasa ini sangat bagus ya. Jadi mungkin saran dari Bangken tapi belum tentu benar ya. Iya. Ya mungkin itu saja Pak. Terima Jadi, kasih, Pak. jadi gini, Bi, saran Bangken mungkin Adinda bisa memanfaatkan peluang untuk sektor yang memanfaatkan misalnya memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna. Iya, betul. Misalnya barang-barang, misalnya di rumah tangga itu kan Barang bekas tuh, ya, barang- banyak tuh. barang-barang yang tidak berguna, belum tentu tidak bekas berguna. ya, Oke. tapi tidak berguna lagi di rumah tangga, Oh, misalnya. betul. Itu bisa kita dimanfaatkan. Belum tentu harus bekas. Bekas, tapi bisa kita memanfaatkan. Dan tentu saran Bangken buat komunitas mengumpulkan barang-barang yang mungkin tidak memanfaat lagi di rumah tangga, dikumpulkan dan itu bisa kita nilai. Betul. Bisa kita serahkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan atau memang bisa kita olah lagi. Betul, diolah lagi, Nah, di-packing lagi. Di-packing lagi dan sebagainya. Itu salah satu. Nah, yang kedua mungkin peluang Adinda kami siapa namanya? Admi memanfaatkan lingkungan untuk apa? Untuk produktif menanam penghijauan. Betul, pekarangannya ya. Iya, pekarangan. Jadi penghijauan ini bisa nanam misalnya di lingkungan rumah tangga. Iya. Tanamlah penghijauan yang pohon-pohon produktif. Yang mungkin 4 tahun lagi dia bisa berbuah. Jadi penghijauan dapat, mengajak masyarakat juga dapat, dan nanti buahnya juga bisa lebat. Bisa dinikmati ya. Nah, bisa dinikmati. Contohnya menanam nangka. Nah, Bangken sering banyak nanam nangka itu, puluhan ribuan nangka. Jadi sayur nih. Nah, ini sayur dan sekaligus penghijauan. Dan juga bisa nanam jambu Jamaika misalnya tadi. Betul. Jambu Jamaika itu Bangken juga melalui gerakan 1000 waton. Nah, jambu Jamaika ini sangat bagus untuk penghijauan. Dan dia akan menjadi pohon yang produktif. Ya. 3 tahun sampai 3 tahun setengah dia bisa berbuah. Bisa berbuah. Dan itu bisa memenuhi kebutuhan buah. Serat ya bagi masyarakat. Jadi ini sangat penting ya, dan ini sangat penting dan saran Bangken itu seperti tadi. Tapi silakan nanti Adinda untuk bertemu dengan kawan-kawan diskusikan. Betul. Nah, apa yang harus kita lakukan di era pandemi ini? Betul. Nah, itu pesan Bangken. Oke, nah, langsung kuis
Bang Ken? Ya boleh. Masih bisa nih. Masih dengar dia? Admi, masih Mi? terhubung? Masih dengar Mi? Masih dengar Mi? Masih kayaknya. Halo? Iya, Pak. Ah, mau kuis dah? Iya, masih dengar, Pak. Mau kuis Masih, dah? Pak. Ah, mau kuis. Oke, Pak. Ah, Halo? ya. Halo. Ini apa ini? Mungkin Adinda bisa ada Boleh, kasih boleh, dua anak boleh, muda. Pak. Boleh. Coba Adindo. Admi. Ah, ini. Pertanyaannya yang gampang Iya, Pak. aja. Halo? Umur berapa sekarang Admi? Umur Sudah 17 masuk? umur Umur? Enggak tahu. mungkin sekitar itu gitu. Oke lah. Umur 17 tahun. Oh, 17 tahun pas. 17. Oh, pas. 17 tahun. SMA ya, Oke, SMA. Oke, saya mau tanya begini. Kapan Pilkada 2020 digelar? Wah iya, pilkada ya. Ini udah 17 nih. Jadi pemilihan kepala daerah Ya, Pilgub. pilkada 2020 ini Tanggal kapan? 9 Desember. 9 Desember tahun 9 Desember. udah tahu saya tadi Iya, 2020. 2020 ya. Oke lah 9 Desember. 2020. Iya, 2020 ya. Oke, benar. Benar. 2020. Iya. Jadi Adinda kami pelajar dan jadi memang benar. Jadi anak muda itu apalagi umur 17 ya Iya. harus tahu tentang demokrasi. Jadi benar tadi pertanyaan Adinda kami Randy tanggal 9 Desember 2020. Itu pun kalau pandemi ini bisa Iya. terkendali ya. Tidak diundur lagi gitu ya. Enggak bukan. Enggak iya. Ini saya sampaikan juga dengan Adinda kami dan masyarakat. Di dalam Perpu itu dibuka celah. Iya. Kapan bila pandemi ini sangat mengkhawatirkan, bisa daerah-daerah tertentu ditunda. Oke. Nah, tapi mudah-mudahan tanggal 9 Desember itu tidak masalah lagi. insyaallah. Jadi Oke lah. Adinda Smith siap milih ya. Iya. Oke, terima kasih Admi. Ya. Jadi pesan Bang Ken, jangan golput. Jangan lupa. Tapi laksanakan hak pilih karena itu membangun demokrasi. Betul sekali. Oke Admi, terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Dan jawabannya 100 dan hadiahnya bisa diambil di RBTV. Bawa kartu pelajar. Kartu pelajar, kalau belum ada KTP kartu pelajar. Ya kita pelajar aja biar bangga kan. Oke, sekali lagi terima kasih Admi Satria di Padang Harapan. Iya. Ya. Baik. Ini gimana waktu ya? Ini kan Iya. waktu pula, Bang Ken. Iya. Iya, jadi mungkin untuk pertanyaan terakhir statement closing dulu deh. Iya. Dari Bang Ken ini terkait dari tema kita ini tetap produktif dan sukses di era COVID-19 dan new normal saat ini. Seperti apa Bang ya? Nah, Di sana ini. tentunya kepada di sana masyarakat Bengkulu sekali lagi Bang Ken mengajak untuk memanfaatkan momen pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Terus terang pandemi ini apalagi dengan new normal itu akan melahirkan orang-orang baru gitu. Orang-orang baru maksud Bang Ken ini melahirkan pelaku-pelaku baru. Mungkin nanti pelaku usaha baru. Dengan pola baru. Dengan pola baru. Dengan tentunya juga ya harapan baru. Betul. Maka Bang Ken sekali lagi mengajak, ayo kita memanfaatkan semua yang ada di lingkungan kita. Yang lingkungan kita itulah yang menjadi pintu untuk kita bisa keluar ke zona untuk kita menjadi produktif. Nah silakan mau ngambil dari sektor sosial juga bisa, mengambil dari sektor mungkin ekonomi itu luas dan sangat penting dan memang sangat terbuka, dan dari sektor Pariwisata tadi ya. sosial ekonomi juga kepariwisataan. Tadi sosial ekonomi kepariwisataan itu juga ada kaitan, dan juga dari sektor yang lain. Dan silakan masyarakat untuk memanfaatkan ruang dan tempat waktu itu untuk kita selalu berproduktif. Jadi itu yang paling penting. Itu pesan Bang Ken. Jadi jangan menunggu, tapi carilah dan sekaligus laksanakan. Betul. Jadi jangan wacana saja ya. Iya, action ya. Action. Jadi itu action penting gitu. Baik. Itu saja Bang Ken. Saya rasa cukup itu kepada masyarakat. Sekali lagi Bang Ken doakan semoga sehat selalu. Amin. Jangan lupa kita patuhi protokol
kesehatan. Yakin kita bisa selamat dan akan lebih baik ya setelah wabah ini berakhir. Baik, terima kasih Bang Ken Ya, sudah terima bisa kasih. hadir, sudah bisa menyapa masyarakat Bengkulu. Ya, dan nanti kita tunggu lagi. Iya, siap. Bulan Yuk, depan? bulan depan Oh, lebih, bulan depan. bulan Kita depan. sebulan sekali akan Ya, hadir nanti pemirsa, ya. ya saya bangkan mengharapkan ya nanti lebih heboh lagi. Oke, kita Lebih siapkan heboh lagi. dulu ya. Oke. Ya, terima kasih. Baiklah pemirsa RBTV dimanapun Anda berada, tadi juga bagi para pemenang kuis ya silahkan ke RBTV bawa identitasnya, kita cek nanti ya akan mendapatkan hadiah ado-ado aja Ado-ado aja. dari Bang Ken ya. Ya insya Allah lah berguna nanti ya. Amin, amin. Berguna dia. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Terima Ken, kasih, sama-sama, ya, ya. terkait dari tema kita tetap produktif dan sukses di era COVID-19 dan new normal. Ya kita sudah dengar dari diskusi santai malam hari ini, kita harus tetap memanfaatkan peluang-peluang yang ada, potensi-potensi yang ada kita optimalkan ya, terkait juga lingkungan sekitar seperti pekarangan, kemudian juga ada usaha-usaha yang bisa kita tingkatkan, dan jangan lupa juga kita juga membantu pemerintah. Jadi jangan hanya menyerahkan ke pemerintah, yuk kita masyarakat sama-sama bantu pemerintah menghadapi pandemi ini ya, dengan cara ikuti protokol kesehatan ya. Cukup dengan memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Itu saja sudah cukup ya. Dan saksikan terus live dialog Bang Ken Menyapa sebulan sekali, jadi tunggu, pantengin terus, pantau terus RBTV kapan jadwalnya ya. Saya Ranggi Dwi Nanda, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Bang Ken. Ya, masih.